Halo, perkenalkan nama saya Eka Pradipanata, saya dari kelas 11 RPL 2 nomor absen 06. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara menambahkan tabel pada database di MySQL, menampilkan tabel, dan juga menghapus tabel. Oke, langsung saja kita menuju ke soal-soal yang telah diberikan. Saya kecilkan kameranya terlebih dahulu. Oke, segini. Oke. Di sini saya menggunakan sistem operasi Linux, dan untuk mengakses MySQL di Linux ini, kita buka terminal terlebih dahulu dengan cara Ctrl Alt T. Oke, sudah terbuka. Lalu kita ketikkan sudo mysql -u root dan lalu tekan enter. Masukkan password. Oke, MySQL sudah terhubung. Di sini kita akan show database terlebih dahulu untuk melihat database apa sajakah yang ada di dalam MySQL. Dengan cara kita ketikkan show databases. Dan jangan lupa titik koma, tekan enter. Di sini kita lihat ada database aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat, database aplikasi pembayaran SPP, database aplikasi pengolahan laundry, dan database sistem lelang online. Menurut soal-soal yang diberikan, kita akan mengerjakan database aplikasi pembayaran SPP terlebih dahulu dengan tabel-tabel yang telah ditentukan, beserta isinya juga telah ditentukan. Oke, mari kita kerjakan tabel siswa terlebih dahulu. Caranya adalah, pertama, kita pilih database dulu. Kita pilih satu database untuk ditambahkan tabel. Di sini kita akan memilih database aplikasi pembayaran SPP. Dengan cara ketikkan use, terus nama databasenya, use aplikasi pembayaran aplikasi underscore pembayaran underscore SPP. Lalu tekan enter. Nah, database change artinya database telah berhasil dipilih. Oke, langsung saja kita show tables di sini untuk mengecek apakah ada tabel di dalam database-nya. Empty set artinya tidak ada tabel yang ada di dalam database-nya. Oke, langsung saja kita tambahkan tabel pertama. Yang pertama, tabel bernama siswa dengan isi berikut ini. Kita tambahkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita gunakan kode create table, lalu namanya siswa. Diawali dengan tanda kurung buka, lalu kita tuliskan isi dari tabel-tabelnya. Enter. NISN char 10, lalu NIS char 8. Setelah isinya tertulis semua, saya akan menjelaskan satu persatu apa maksud dari semua ini. Lalu dan jangan lupa tambahkan titik koma sebelum tekan enter. Titik koma, maaf. Dan jangan lupa tambahkan koma untuk membagi-bagi setiap isinya supaya tidak tabrakan. Bukan membagi-bagi, untuk memisahkan setiap isi-isinya. Oke, lanjut. Nama varchar id underscore kelas integernya 1. Berapa ya, sebentar. Oke, di sini semua isinya sudah tertulis, dan jangan lupa diakhiri dengan tutup kurung lalu titik koma. Oke, di sini saya akan menjelaskan maksud dari semuanya. Create table ini adalah kode untuk membuat tabel di dalam MySQL, dan diikuti dengan namanya. Lalu kita tambahkan juga isi-isinya. Di sini NISN char 10. Nah,
Tipe data char ini adalah tipe data yang bisa menyimpan teks, dan angka 10 ini adalah maksimal karakter yang bisa diisi oleh dan angka 10 ini adalah maksimal karakter yang bisa diisi di dalam tipe data char ini. Jadi satu isi ini hanya bisa terdiri dari 10 karakter. Begitu juga yang char 8, varchar ini juga hanya bisa terdiri dari 35 karakter maksimalnya. Varchar ini sama dengan tipe data char, dia juga bisa menyimpan teks. Lalu ID underscore class. Di sini tipe datanya integer. Tipe data integer adalah tipe data angka atau numerik yang bisa menyimpan angka-angka. Di sini maksud dari angka 11 ini juga sama seperti yang atas, adalah maksimal digit yang bisa disimpan di isinya. Jadi maksimal digitnya adalah 11. Lalu di sini di sini ada alamat yang bertipe data teks. Di sini tipe data teks sama seperti tipe data chart dan varchar. Namun dia bisa menampung banyak karakter, tidak ada batasnya. Pokoknya tipe data teks ini bisa menampung banyak karakter. Lalu lanjut, di sini ada nomor telepon varchar sama seperti yang ini, dan ID underscore SPP integer, sama ya, tipe data integer. Oke, lalu kita tekan enter. Oke, query oke, artinya tabel telah berhasil dibuat. Untuk melihat tabel telah berhasil dibuat atau tidak, kita show tables, dan di sini kita lihat ada tabel bernama siswa. Dan cara untuk menampilkan isi-isinya adalah dengan cara menuliskan dash lalu nama tabelnya dan tekan enter. Jangan lupa titik koma. Di sini kita lihat tabelnya sudah terbuat dengan tabelnya sudah berhasil dibuat. Oke, mari kita tambahkan tabel-tabel lainnya juga. Oke, di sini semua database-nya sudah terbuat. Mari kita lihat terlebih dahulu show databases. Bukan, maaf. Kita show tables, bukan show databases. Oke, di sini semua tabelnya sudah Oke, di sini semua tabelnya sudah terbuat. Mari kita lihat terlebih dahulu dengan cara ketikkan show tables. Oke, di sini kita bisa lihat ada tabel kelas, tabel pembayaran, tabel petugas, tabel siswa, dan tabel SPP. Oke, mari kita lihat masing-masing isi dari tabelnya. Kita bisa ketikkan dash kelas, lalu titik koma dan tekan enter. Di sini kita lihat ada ID kelas yang bertipe data integer dan nama kelas bertipe data varchar, lalu kompetensi kalian bertipe data varchar juga. Begitu juga untuk yang tabel lainnya, tabel pembayaran. Di sini kita juga bisa lihat ada isinya. Ini semua adalah isinya yang tadi sudah ditambahkan. Lanjut ada tabel petugas.
Di sini ada di sini ada isi dari tabel. Di sini ada isi yang ada di dalam tabel petugas. Oke, ini adalah isi-isinya, dan yang terakhir ada bukan yang terakhir. Dan selanjutnya ada tabel siswa. Kita lihat des siswa. Di sini ada isinya dari tabel siswa, dan yang terakhir ada tabel SPP, des SPP. Nah, di sini kita bisa lihat ada isi-isi dari tabel SPP. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat tabel pada database aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat. Oke, kita lihat database-nya terlebih dahulu. Di sini aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat. Kita pilih database-nya dengan cara use aplikasi underscore pelaporan underscore pengaduan underscore masyarakat. Oke, sudah terpilih. Kita buat terlebih dahulu yang tabel masyarakat. Di sini kita show tabel terlebih dahulu, apakah ada tabel yang sudah terbuat atau belum. Ternyata empty set, belum ada yang terbuat. Oke, lanjut. Kita gunakan kode create table langsung dengan nama masyarakat. Oke, seperti biasa awali dengan buka kurung, lalu tekan enter dan masukkan datanya dan masukkan isinya. Nickchar 16, nama varchar 35, username varchar 25, password varchar 32, dan yang terakhir telepon varchar 13. Oke, dan ditutup dengan tutup kurung lalu titik koma. Oke, tabelnya sudah berhasil dibuat. Kita cek terlebih dahulu show tables. Di sini ada tabel masyarakat, yang artinya yang tabel kita buat tadi sudah berhasil dibuat. Oke, lalu kita tampilkan isi dari tabel masyarakat. Isi-isinya adalah sebagai berikut. Des masyarakat. Oke. Di sini isi dari tabel masyarakat sudah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan tabel-tabel yang belum ditambahkan. Oke, di sini semuanya sudah berhasil dibuat. Kita lihat dulu show tables. Di sini ada tabel masyarakat, tabel pengaduan, tabel petugas, dan tabel tanggapan. Kita lihat masing-masing isi dari tabel-tabelnya. Des masyarakat. Di sini kita bisa lihat tabel masyarakat ada NIK, nama, username, password, telepon. Lalu tabel pengaduan berisi data-data berikut: ID pengaduan, tanggal pengaduan, NIK, isi laporan, foto, status. Selanjutnya kita lihat des petugas. Di
Di sini dash petugas berisi ID petugas, nama petugas, username, password, telepon, dan level. Lanjut, setelah petugas yang terakhir ada tanggapan. Di sini kita lihat dash tanggapan, dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 isi, yaitu ada ID tanggapan, ID pengaduan, tanggal tanggapan, dan ID petugas. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal tugas 3, yaitu database aplikasi pengelolaan laundry. Di sini kita lihat dulu show database. Oke, aplikasi pengelolaan laundry sudah ada databasenya, dan kita akan memilih database tersebut dengan cara use aplikasi underscore pengelolaan underscore laundry. Oke, database sudah terpilih, dan selanjutnya kita akan mengecek apakah ada tabel di dalam databasenya. Oke, empty set, tidak ada tabel di dalam database. Oke, kita lanjut dengan membuat tabelnya dengan cara create table, yaitu tabel detail transaksi. Oke, kita buat detail underscore transaksi, dan seperti biasa diawali dengan buka kurung, ID integer 11, selanjutnya ID underscore transaksi integer 11, ID underscore paket, double ini adalah salah satu tipe data, juga tipe data angka, yaitu tipe data yang berisi koma seperti 1,5, 1,7, 10,1, intinya yang berisi angka koma atau desimal. Lanjut, kita keterangan teks, dan jangan lupa diakhiri dengan tutup kurung, titik koma. Oke, berhasil dibuat. Kita lihat dulu show tables. Oke, sudah berhasil. Detail underscore transaksi sudah ada tabelnya di dalam database aplikasi pengelolaan laundry. Kita lihat dulu isi dari tabelnya, yaitu dengan cara dash detail underscore transaksi. Oke, di sini sudah ada isi dari tabelnya. Oke, kita akan tambahkan tabel yang lain. Oke, semua tabelnya sudah berhasil dibuat. Kita lihat dengan cara show tables. Jadi kita lihat ada tabel detail transaksi, tabel member,
tabel outlet, tabel paket, tabel transaksi, dan tabel user. Kita lihat masing-masing isi dari tabel-tabelnya. Yes, detail underscore transaksi. Di sini kita lihat ada isi dari detail transaksi, lanjut ada detail dari member. Di sini ada detail dari member. Ini adalah isinya. Lalu ada detail dari outlet. Outlet. Oke, ini adalah isi dari tabel outlet. Lalu ada tabel paket. Nah, di sini ada tabel paket. Paket. Tunggu. ada ini adalah isi dari tabel paket. Dan selanjutnya kita lihat ada transaksi. Ini adalah isi dari tabel transaksi. Dan yang terakhir ada tabel user. User. Oke. Ini adalah isi dari tabel user. Oke, lanjut kita akan mengerjakan soal tugas yang keempat dengan database sistem lelang online. Di sini kita akan memasukkan tabel-tabel beserta isinya ke dalam MySQL. Oke, lanjut kita buka terminal, kita buka terminal, lalu kita show database terlebih dahulu. Show databases. Database sistem lelang online sudah berhasil database sistem lelang online sudah ditambahkan. Mari kita pilih database tersebut. Use system Oke, database sudah terpilih. Kita show tabel terlebih dahulu. Empty set, belum ada tabel. Mari kita tambahkan tabel yang pertama dan seterusnya. Oke, semua tabelnya sudah berhasil dibuat. Mari kita cek tabelnya. Show tables. Di sini ada tabel barang, history lelang, level, masyarakat, dan juga petugas. Mari kita lihat satu-satu. Kita dash barang. Di sini ada isi dari tabel barang, ID barang, nama barang, tanggal, harga awal, deskripsi barang. Lanjut kita dash history underscore lelang.
Oke, di sini ada isi dari tabel history underscore lelang. Lanjut kita lihat tabel dari lelang, yaitu dengan cara dash lelang. Di sini kita lihat ada isi dari tabel lelang, ID lelang, ID barang, tanggal lelang, harga akhir, ID user, ID petugas, status. Lanjut kita lihat tabel level, dash level. Di sini ada dari tabel level ada dua isi, yaitu ID level dan level. Oke, lanjut kita lihat tabel masyarakat, dash masyarakat. Di sini adalah isi dari tabel masyarakat. Lanjut kita lihat dash tabel dari petugas. Petugas itu ini adalah isi dari tabel petugas, yaitu ada ID petugas, nama petugas, username, password, dan ID level. Oke. Dan yang terakhir adalah cara menghapus tabel. Di sini kita akan menghapus tabel petugas. Oke, kita bisa menghapus tabel dengan cara drop table petugas. Oke, tabel petugas sudah berhasil dihapus. Untuk mengeceknya, kita bisa mengeceknya dengan cara show tables. Oke, di sini sudah terlihat tidak ada tabel petugas karena telah dihapus. Kalau sebelumnya kan ada dia di sini, barang, histori lelang, lelang level, masyarakat, dan ini ada petugas. Namun setelah dihapus, tabel petugasnya hilang. Dihapus menggunakan cara drop table petugas. Di sini kita bisa lihat tabel yang ada hanya barang, histori lelang, level, dan tabel masyarakat. Tabel petugasnya telah dihapus. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya dalam belajar database dengan bahasa MySQL. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sekian saja ya.